Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi kita belajar bersama di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Program ini terlaksana atas kerjasama SBO TV dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Hari ini kalian semua akan belajar bersama Bu Diah Novitasari, oke, dari SD Muhammadiyah 26 Surabaya. Selama 30 menit ke depan, Ibu akan menemani kalian belajar bersama dengan tema cuaca, subtema keadaan cuaca, dengan materi menggali informasi dan menyusun teks percakapan tentang keadaan cuaca. Oke, masih semangat kan? Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, 1. Dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi informasi. Yang kedua, mengenai keadaan cuaca dengan benar. Yang kedua, dengan menuliskan pokok-pokok informasi dari teks, siswa dapat menggunakan kosakata baku mengenai keadaan cuaca dalam kalimat yang efektif. Yang ketiga, dengan kegiatan mencari kata, siswa dapat menemukan kata mengenai keadaan cuaca dengan tepat. Yang keempat, dengan kegiatan menceritakan kembali isi bacaan, siswa dapat menentukan pokok-pokok informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. Oke, biar lebih semangat lagi, hari ini kita akan membahas tentang pengenalan cuaca. Yang kedua, menggali informasi. Yang ketiga, menyusun teks percakapan. Yang keempat, rangkuman dan tanya jawab. Biar lebih semangat, mari kita nyanyi bersama ya tentang awan putih. Di buku kalian sudah ada lagunya. Oke, sambil nyanyi kita agar lebih semangat, oke? Oke, sudah nyanyi bersama, sudah semangat kan? Karena sudah kita nyanyi bersama sebelum belajar. Mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sebelumnya, amati gambar berikut ini. Di sini ada gambar apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab gambar apakah ini? Ya, betul sekali. Gambar tentang apa info yang kalian dapat dari gambar tersebut? Tentang apa? Perkiraan cuaca di Indonesia. Ya, perkiraan cuaca di Indonesia. Di sini ada Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda. Di Palangkaraya cuaca cerah, sedangkan di Banjarmasin cuaca juga cerah. Sedangkan di Samarinda cuaca itu hujan petir. Jadi di Indonesia ini memiliki banyak perubahan cuaca. Bagaimana keadaan cuaca di setiap wilayah? Kalian bisa jawab dari perkiraan cuaca berikut ini. Cuaca di setiap wilayah itu berbeda-beda. Oke? Kita lanjutkan. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu.
Jenis-jenis cuaca itu ada 5. Yang pertama, cuaca cerah. Cuaca cerah memiliki mataharinya itu bersinar sangat terang. Yang kedua, cuaca berawan. Ada matahari dan awan. Matahari tertutup sebagian oleh awan. Yang ketiga, cuaca berawan. Ya, mataharinya tertutup oleh awan sepenuhnya ya. Yang keempat, cuaca hujan. Awan terlalu banyak mengandung air sehingga tidak kuat menampung air, akhirnya air pun jatuh, mengalami proses pengembunan. Yang kelima yaitu hujan disertai petir, jadi hujannya dengan petir. Oke, di sini kita sudah mengenal 5 cuaca ya. Sekarang kita akan menggali informasi teks. Bacaan atau paragraf memuat informasi tersurat dan tersirat. Informasi tersurat adalah informasi yang secara tertulis dengan jelas dalam bacaan. Informasi tersirat adalah informasi yang tidak tertulis dalam bacaan. Pokok-pokok informasi terangkum dalam 5W 1H. Yang pertama, what, apa, where, di mana, who, siapa, why, mengapa, dan how, bagaimana. Dalam bahasa Indonesia dapat pula disingkat dengan abdi simaba. Apa itu? Apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Langkah menentukan pertanyaan jawaban sesuai isi teks. Ada 3. Yang pertama, bacalah dengan cermat kutipan teks. Yang kedua, pahami isi teks dengan benar. Yang ketiga, tentukan pertanyaan atau jawaban sesuai isi teks. Oke, kita baca bersama ya, dan perhatikan. Udin dan Benny bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asik bermain. Tiba-tiba langit berubah menjadi mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Langit gelap. Angin bertiup kencang, hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Benny berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin, siang hari cuaca terasa panas, sore hari terasa dingin. Angin bertiup lebih kencang, hujan mulai reda. Benny dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri, mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Oke, kalian penasaran kan isi teks tersebut? Jangan kemana-mana ya, tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke, kembali di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah baca bersama. Penasaran kan apa isi teksnya? Oke, kita pelajari bersama. Oke, menggali informasi teks bacaan tersebut. Tadi bacaannya tentang perubahan cuaca. Kita lihat bersama-sama ya, kita cari informasi apa aja di setiap teksnya. Yang pertama, di paragraf pertama, sore yang cerah, Udin dan Benny bermain bola di lapangan. Tiba-tiba langit jadi mendung. Paragraf yang kedua berisi, mereka berteduh karena hujan mulai turun. Dan paragraf yang ketiga, hujan mulai reda, Benny dan Udin bergegas pulang ke rumah karena hujannya sudah reda. Jadi isi teks secara keseluruhan itu adalah tentang perubahan cuaca. Jadi dalam satu hari itu terjadi beberapa perubahan cuaca. Oke, kita lanjutkan. Tulis keadaan cuaca berdasarkan gambar di bawah ini. Ada yang tahu kira-kira ini gambar cuaca apa ya? Oke, benar sekali, cuaca mendung. Anak-anak itu memang hebat. Yang kedua, kira-kira tadi di awal tadi sudah ada matahari bersinar terang. Cuaca apakah ini? Cuaca cerah. Oke. Yang ketiga, cuaca hujan. Yang keempat, cuaca cerah berawan karena matahari sebagian ditutup oleh awan. Yang kelima adalah cuaca berawan. Oke,
Kita lihat video berikut ya, coba kalian simak. Halo Sobat BMKG, apa kabar Anda hari ini? Semoga Sobat selalu sehat ya dimanapun Sobat berada. Senang sekali dapat jumpa kembali dalam tayangan update perakiraan cuaca yang akan berlaku untuk esok hari Selasa 29 Desember 2020 bersama saya Yuni Maharani. Berikut informasi selengkapnya. Informasi pertama yaitu akan saya informasikan perakiraan cuaca untuk esok hari yang perlu Sobat waspadai adanya potensi hujan dengan intensitas lebat disertai angin kencang dan juga petir atau kilat terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, serta untuk wilayah Kalimantan yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan untuk Pulau Sulawesi hingga Papua yaitu Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku dan juga Papua. Dan untuk selatan Indonesia perlu diwaspadai adanya potensi hujan lebat disertai angin kencang dan petir atau kilat terjadi di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Dan adanya potensi hujan disertai angin kencang serta petir atau kilat terjadi di wilayah Banten, DKI Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan juga Papua Barat. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca di 34 ibu kota provinsi di wilayah Indonesia dan berikut informasinya. Demikian informasi yang telah saya sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat dapat mengunjungi website kami di www.bmkg.go.id serta dapat mengunduh aplikasi Info BMKG di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa follow Instagram, Twitter, dan like subscribe YouTube channel kami di @infobmkg. Sampai jumpa dan terima kasih. Oke, tadi sudah memperhatikan kan berita tentang perkiraan cuaca. Bagaimana cuaca di Surabaya? Ya, cuaca di Surabaya hujan petir. Jadi hati-hati ya, sekarang tetap jaga kondisi, apalagi di kondisi pandemi seperti ini. Tetap jaga imun dan iman kalian. Oke, sekarang kita belajar lagi. Amati simbol cuaca. Di sini ada gambar bintang dan bulan. Kira-kira malam harinya cuacanya bagaimana? Cuacanya cerah. Oke. Yang kedua, tadi jika ada awan berwarna abu-abu tua, itu cuacanya apa? Mendung. Oke, bagus. Yang ketiga, ada awan hitam, terus ada titik-titik air yang jatuh. Kira-kira cuaca apa ya? Iya, cuaca hujan. Pintar semuanya. Oke, kalau mataharinya bersinar berarti cuacanya cerah. Sedangkan matahari tersembunyi di balik awan, itu cuaca apa? Cuaca berawan. Oke, kita akan mengelengkapi tabel. Oke, semangat ya, tetap semangat ya. Oke, hari Senin, kira-kira hari Senin di tanggal 28 sampai tanggal 1 Januari 2021, hari Senin cuacanya bagaimana? Nah, kalau di siang hari itu cuacanya cerah, sedangkan malam itu turun hujan. Hari Selasa, cuacanya siang hari itu cerah, sedangkan malam juga cerah karena ada bintang dan bulan. Yang ketiga, hari Rabu, cuacanya siang hari cerah, sedangkan malam cuaca hujan. Hari Kamis, cuacanya cerah dan malam hari cuacanya juga cerah. Yang terakhir, hari Jumat. Hari Jumat cuacanya siang cerah, sedangkan cuaca malam hari itu hujan. Oke, kalian juga siapkan ya. Tuh, cuaca apa yang sering terjadi di daerahmu? Kira-kira cuaca apa? Kalau cuaca di daerah
Budia itu cuaca hujan. Kira-kira kalau di daerah kalian cuaca apa ya? Oke, tulislah informasi yang kalian ketahui tentang cuaca sesuai dengan gambar berikut. Cuaca cerah. Cuaca cerah adalah keadaan matahari memancarkan sinarnya. Ciri-ciri langitnya berwarna biru dan udaranya terasa hangat. Yang kedua, cuaca berawan. Kira-kira gimana ya? Cuaca berawan adalah keadaan ketika sinar matahari tertutup oleh awan. Langit agak gelap, awan menebal, dan udara mulai terasa dingin. Keadaan cuaca tersebut menandakan akan turun hujan. Yang ketiga, cuaca hujan. Cuaca hujan adalah cuaca dengan keadaan ketika butiran-butiran air jatuh ke bumi. Dan cuaca tersebut udara terasa dingin. Dan langit menjadi berwarna gelap. Cahaya matahari tertutup oleh awan. Oke, jangan kemana-mana ya. Kita akan melengkapi tabel setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke, sebelum pesan-pesan tadi kita membahas tentang tabel ya, mengisi tabel. Oke, kita isi bersama di segmen ini. Oke. Isi tabel berikut. Oke, di sini ada tabel nomor, nama siswa dan daerah asal. Di situ ada beberapa kolom. Kalian isi datanya sesuai dengan teman-teman kalian di kelas. Ini Ibu sesuai murid Ibu ya. Ada bernama Edo dari Maluku, Udin dari Sunda, Dayu dari Bali, Nina dari Kalimantan Utara, dan Vira dari Papua. Sedangkan Lia dari Sumatera Selatan. Kalian bisa meneruskan sesuai jumlah murid, sesuai jumlah siswa yang ada di sekolah kalian masing-masing. Oke? Daerah teman-teman itu berasal dari tempat yang berbeda-beda. Daerah teman-teman itu sesuai dengan asal daerah orang tua. Jadi Indonesia terdiri dari beragam daerah dan banyak suku bangsa. Kita mungkin berbeda daerah dan suku bangsa, akan tetapi kita tetap satu Indonesia. Oke. Apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat. Cuaca terjadi pada jangka waktu tertentu. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah. Kita dapat mengetahui keadaan cuaca caranya dengan mengamati unsur-unsur cuaca. Ada 3. Yang pertama, suhu. Yang kedua, tekanan udara. Yang ketiga, kelembapan. Ketika kalian akan menyusun teks percakapan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti penggunaan 5W1H. Tadi sudah ya saat segmen pertama tadi tentang menggali informasi. Hampir mirip dengan menyusun juga percakapan. Apa itu? Abdi Simaba. Apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Hal ini bertujuan untuk memilah informasi yang terdapat dalam percakapan. Oke. Langkah-langkah menyusun teks percakapan. Yang pertama, menentukan tema atau topik percakapan. Yang kedua, menguasai tema yang telah ditentukan. Yang ketiga, menentukan jumlah orang yang terlibat dalam percakapan. Kira-kira mau berapa orang yang akan ikut dalam percakapan tersebut. Yang keempat, mengembangkan tema tadi menjadi kalimat-kalimat sehingga bisa jadi suatu percakapan. Oke, kita lanjutkan. Ayo menulis. Tulislah percakapan yang terkait dengan keadaan cuaca yang kamu alami saat ini. Di sini ada 2 tokoh. Ada 2 anak cowok di sini. Kira-kira kalian pakai nama siapa? Boleh, terserah kalian. Kalau di sini Ibu menggunakan nama Riko dan
Benny. Jadi Riko menyapa. Hai Riko. Benny menyapa Riko. Hai Riko. Dan Riko menjawab, hai Ben, bagaimana kabarmu? Saya merasa senang karena sekarang musim hujan. Sudah beberapa bulan itu musim kemarau. Air bersih susah didapat. Dan dia menjawab, iya betul juga, tetapi ada salah satu keadaan yang tidak saya suka pada musim hujan. Ketika cuaca hujan di kota ini akan banjir jika tidak menjaga kebersihan. Keduanya pun langsung berinteraksi secara bersama. Walaupun begitu, kita itu harus tetap bersyukur apapun keadaan musim hujan dapat bermanfaat bagi kehidupan. Oke. Kesimpulan pembelajaran hari ini. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat. Cuaca terjadi pada jangka waktu tertentu. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah. Pokok-pokok informasi bacaan dan menyusun teks percakapan terangkum dalam rumus 5W1H atau dapat disingkat dalam bahasa Indonesia itu Abdi Si Maba. Apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Oke. Ibu punya tugas mandiri buat kalian semua di rumah. Tugas yang pertama, tulislah informasi yang penting pada teks berikut. Dan 2, buatlah percakapan sederhana tentang cuaca. Kita lihat bersama ya teksnya. Ayo menulis informasi. Hujan deras turun semalaman. Pagi hari terasa lebih dingin. Udin, Edo, dan Benny berangkat sekolah bersama. Edo memakai jaket ke sekolah. Jaket berguna untuk melindungi tubuh dari udara dingin. Kita memerlukan pakaian tambahan saat udara dingin. Pakaian tambahan jaket atau sweater membuat tubuh terasa hangat. Makanan juga dapat membuat tubuh hangat. Begitu juga minuman. Bahan makanan dan minuman dapat menghangatkan tubuh. Edo dan kawan-kawan berdiskusi dengan seru. Mereka akan mengadakan festival makanan daerah. Setiap siswa membawa makanan daerah asalnya. Kemudian mereka memberikan penjelasan singkat tentang makanan tersebut. Oke. Dari tugas ibu yang ke pertama tadi itu teksnya merupakan yang ibu bacakan tadi, dan tugas yang kedua adalah membuat percakapan sederhana tentang cuaca. Oke. Tidak terasa 30 menit sebelumnya ibu sudah menemani kalian belajar bersama. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga iman, jaga imun, dan selalu patuh pada orang tua, selalu membantu orang tua di rumah. Dan ingat 3M, jangan lupa mencuci tangan, menggunakan masker, serta menjaga jarak, serta menghindari kerumunan. Semuanya sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai, agar pelajaran hari ini bisa bermanfaat. Oke, tetap tonton program kesayangan kalian di program Belajar dari Rumah bersama Guruku.